warna wis hebat ya, Bu. Bapak Ibu, nanti kita akan mulai kurang lebih jam setengah 2 sesuai dengan undangan. Sambil menunggu Bapak-Bapak pimpinan dari Majelis Dikdasmen PWM. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama. Kita Bu, yang hijau. Mas, monggo mengke
Oh, oke. Oke. Namun, sip, sip. Baru. Assalamualaikum Bapak Ibu. Dengan siswa. Nah, maka Waalaikumsalam dari Pak Marsono. Je, Buya nih yang Iya nampak Pak, begini. mohon izin Nampak Bapak. Bu Widi, ini nampak. Ini foto atau video Bu Widi ini? Oh video. Oke. Untuk PJ-PJ lomba sudah ada di ruangan ini belum ya? Saya PJ inklusi Pak. PJ inklusi. Saya lihat kemudian Bu Yeni PJ inklusi sudah. Yang dari apa tadi? Bu Widi itu ada 3 ya Bu ya, PJ-nya ya. Sudah hadir belum ya PJ yang lain? Semuanya ya. Berarti ini kan bisnis kan anak SD Bang. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya Bapak Ibu. Bentar saya. Kalau misalnya adanya memang PM, Bapak Ibu yang di SMA 1 nggih, untuk PJ Propos 3 sudah ada. aku SMA 1, jenengan di Kemudian di lomba film indie sudah datang belum? sudah. Sudah ya, film indie sudah. Ke nggih. Kemudian best practice untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah hadir belum? hadir Pak. Sudah hadir. Oke, alhamdulillah. Eh, Kemudian bisnis plan Hadir Pak. bisnis plan sudah. Sudah hadir saya Pak. hadir. Ya, saya mengabsen PJ-PJ dulu.
biar nanti komunikasinya ketika di breakout room itu bisa nyambung gitu, Ge. Kemudian ya film indie sudah, robotika sudah, kemudian tadi bisnis plan sudah, best practice penyelenggaraan pendidikan inklusi juga sudah. Nah, karena ini sudah semua, mungkin kita bisa mulai saja ya Bapak Ibu, PJ lomba, PJ lokasi, sekaligus juga Bapak Ibu pendamping dari sekolah. Apakah juga hadir di sini yang dari BKS dan Majelis Dikdasmen daerah? Hadir tidak? Tidak ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah Bapak Ibu kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semua limpahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya kita bisa hadir di ruangan Zoom ini yang difasilitasi oleh kepala sekolah dan seluruh tim di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali Bapak Ibu dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Majelis Dikdasmen Pendidikan Non-Formal Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruangan Zoom ini dan sudah ikut berpartisipasi ya meramaikan hajat besar kita bersama yaitu Olimpikat. Tentu Bapak Ibu yang sudah diutus oleh daerah masing-masing ya dari 4 kabupaten dan 1 kota itu merasa bangga ya kan? Sudah bangga, bahagia gitu menjadi utusan dari daerah yang dipercaya mewakili daerah untuk menuju ke wilayah. Dan ini kita sambut bersama Bapak Ibu dengan rasa senang hati, gembira dan menggembirakan. Bapak Ibu, jadi event ini adalah event rutin kita bersama. Jadi mari kita sukseskan, kita meriahkan bersama gitu ya dengan kondisi kita saat ini di mana ini sedang sedang hujan dari daerah masing-masing ya. Tapi mudah-mudahan hujan ini membawa berkah untuk kita semua. Baik, ini di ruangan Zoom ini dari majelis itu saya dan Pak Azhari juga dengan Pak Lutfi, insya Allah sudah berada di ruangan Zoom ini. Dan alhamdulillah nih saya diutus majelis untuk hadir langsung di TKP di SMA Muhammadiyah 1 meskipun hujan-hujan. Mudah-mudahan tidak kehujanan. Alhamdulillah memang tidak kehujanan. Ya, sudah dibantu oleh security Muhi tadi diantar sampai ke ruangan Pak Kepala Sekolah. Ini sudah hadir ini Pak Kepala, Pak Heri. Alhamdulillah matur nuwun. Itu dari kami ya. Mudah-mudahan acara TM ini Bapak Ibu. Jadi TM ini gaduke antara majelis, kemudian khususnya dengan PJ Lomba ya, khususnya dengan PJ Lomba
Dan Bapak Ibu sebagai perwakilan dari eh, sekolah atau utusan dari daerah. Bagaimana teknisnya besok begitu ya. Bagaimana penjuriannya dan sebagainya, bagaimana dengan ruangan-ruangannya, ya ruangannya di mana. Kalau belum pirso ke SMA MUHI lewat jalur mana itu nanti ditanyakan. Ketika lomba besok boleh kok membawa apa? Kalau membawa supporter gitu ya, gitu monggo. Nah, terutama yang dari SMP ini ya, dari SMP yang pesertanya SMP silahkan membawa siswanya gitu ya, beberapa yang sekalian juga mengenal ya biar kenal dengan MUHI gitu ya. Ini salah satu usaha kita juga untuk mempertemukan Bapak Ibu jaringan sekolah kita di Muhammadiyah ini SD, SMP, SMA, SMK, MA ya, eh, Sanawiyah, Aliyah itu agar saling bersapa ya, bertutur sapa, saling mengenal sehingga ini menjadi sebuah jejaring ya, jejaring PPDB. Nah, gitu mudah-mudahan nanti PPDB ini bisa lancar. Begitu ya, tidak berpanjang kata dari saya mewakili Majelis Hidasmen. Selanjutnya Bapak Ibu akan disapa oleh Pak Kepala ini. Monggo Pak Herianto, Pak Heri Nugroho, Herianto. Monggo Pak Heri. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sumarsono selaku Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PNF PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu PJ Lomba yang hari ini bersama-sama berada di Zoom karena kita berbagi menjadi 5 tempat nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti kegiatan Olimpika dengan berbagai lomba di SMA Muhammadiyah 1. Nanti ada e-sport, film indie, best practice penyelenggaraan pendidikan inklusi, robotik, dan business plan. Tentunya kami yang pertama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan kita yang pertama yaitu technical meeting untuk siang hari ini. Alhamdulillah walaupun di tengah hujan deras Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan oleh Panitia Olimpikat. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari Bapak-Bapak pimpinan menunjuk SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai salah satu tempat untuk pelaksanaan Olimpikat jenjang untuk tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 ini. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dengan Ananda untuk mengikuti berbagai kegiatan lomba yang sudah disiapkan. Kita nanti bisa mendapatkan informasi dari Bapak Ibu PJ Lomba, Bapak Ibu, di mana tempatnya, bagaimana pelaksanaannya, sehingga nanti pada saatnya lomba yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dapat terlaksana dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti banyak informasi untuk kami apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan begitu, bisa konfirmasi ke kami sebagai PJ tempat Bapak Ibu. Tentunya kita semua menyepakati bahwa ini gawe kita bersama, sehingga kita semua punya tugas untuk mensukseskan kegiatan ini bersama-sama. Tidak hanya kami sebagai PJ tempat, tapi seluruh Bapak Ibu PJ Lomba dan juga peserta kita keluarga besar Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Pak Marsono, terima kasih. Monggo dilanjut dengan kegiatan atau acara selanjutnya.
technical meeting yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bapak Ibu, rumbuk cukup, kita lanjut ke TM bersama dengan PJ lomba masing-masing. Akan kita kelompokkan ya. Bisa dibantu breakout ya. Kita breakout Bapak Ibu. Sesuai dengan cabang lombanya masing-masing. Sebentar. Diberi sesuai dengan nama cabang lomba aja ya, Rumnya. Sudah ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu pendamping. Sambil menunggu untuk pembimbing, Bapak Ibu pembimbing ataupun peserta yang hadir, kita tunggu sejenak.
kita tunggu beberapa menit lagi nggih. Cek suara saya kedengaran tidak nggih? Kedengaran nih? Oh, siap. Ya, kita tunggu beberapa menit lagi karena saya amati masih ada 8 partisipan yang hadir. Ini nanti karena dari peserta itu jumlahnya ada 27 tim, termasuk itu dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sehingga untuk memaksimalkan informasi yang ada di technical meeting, kita tunggu beberapa menit lagi. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawarismi. Ini saya diamanahi sebagai PJ Lomba Esport untuk tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh Dikbud dan PNF PWM DIY. Izinkan saya untuk menyampaikan technical meeting hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan dari para peserta, akan ada kesempatan bertanya nanti di akhir sesi. Izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu, Ibu serta peserta. Jadi untuk pendahuluan, bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan silaturahmi siar Islam dan persyarikatan, serta mencari talenta unggul, bukan semata-mata kompetisi saja. Sehingga sangat penting ditekankan kepada para peserta bahwa motif terpenting bukan hanya sekedar kompetisi dan juga bukan hanya sekedar materi. Para peserta Bapak Ibu pembimbing, secara garis besar untuk kegiatan, yang pertama adalah berupa pembukaan serta registrasi peserta, kemudian ada pertandingan, yang terakhir adalah pengumuman untuk juaranya. Untuk pembukaan ini akan dilaksanakan secara blended. Jadi pembukaannya secara luring atau secara offline itu dipusatkan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta pukul 8 sampai 8.30. Sedangkan untuk cabang lomba e-sport berlokasi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sehingga para peserta dapat mengikuti secara daring atau melalui Zoom meeting atau live sosial media yang nantinya akan disediakan oleh panitia di lokasi lomba. Kemudian yang terpenting setelah pembukaan adalah peserta wajib melakukan registrasi. Karena sebenarnya saya mendapatkan data itu masih banyak dari peserta yang datanya kurang lengkap, sehingga perlu adanya registrasi dan ini sangat penting dilakukan. Kemudian pada TM kali ini
Informasi yang akan disampaikan adalah berupa petunjuk teknis pertandingan e-sportnya, kemudian informasi peserta yang terdaftar, informasi pengumuman pemenang, serta buatan bagan pertandingan yang nantinya akan disaksikan oleh para peserta yang ada di ruang Zoom ini. Untuk petunjuk teknis pertandingan e-sport, secara garis besar sama seperti yang ada di Juknis. Di sini saya sampaikan kembali bahwa setiap tim beranggotakan 5 pemain utama dan 1 pemain cadangan jika diperlukan. Kemudian satu tim harus berasal dari sekolah yang sama, serta peserta tidak boleh bermain di tim yang lainnya. Peserta diwajibkan untuk memiliki akun yang aktif serta valid, bukan akun orang lain. Kemudian penggunaan nama akun tidak boleh mengandung unsur sara atau seksualitas yang dapat berakibat tim dapat mengakibatkan atau mendapatkan sanksi hingga diskualifikasi oleh panitia. Sehingga mohon bantuannya dari Bapak Ibu pendamping serta peserta, harap untuk menyesuaikan terlebih dahulu nama in-game-nya karena akan ada sanksi apabila dilanggar. Kemudian peserta wajib membawa perlengkapan seperti charger, earphone, kuota internet atau modem, dan sebagainya. Yang disediakan oleh panitia adalah berupa stop kontak untuk kebutuhan charging dari peserta. Kemudian peraturan umum yang pertama, seluruh peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas. Nama peserta wajib sama seperti yang terdata saat registrasi. Sehingga pada saat ini, apabila peserta itu sudah mulai bermain, peserta tidak dapat diganti dengan peserta yang lainnya, termasuk oleh pemain cadangan. Kemudian, peserta dilarang menggunakan pihak ketiga atau program ilegal yang dapat mengganggu proses berjalannya pertandingan. Dan yang paling penting di sini dalam hal waktu, durasi, yaitu seluruh peserta diwajibkan standby dalam waktu 30 menit sebelum jadwal pertandingan. Sedangkan batas waktu keterlambatannya adalah 10 menit. Lebih dari itu, dengan keputusan panitia akan ada diskualifikasi kepada peserta yang terlambat. Kemudian, segala bentuk kelalaian yang disebabkan oleh peserta di luar tanggung jawab panitia, seperti error device, koneksi internet yang tidak stabil, dan lainnya. Peserta yang melakukan kesalahan saat pick, ban, spell, atau emblem yang ada di in-game menjadi tanggung jawab peserta dan pertandingan tersebut tetap dilanjutkan. Panitia dapat memberikan diskualifikasi kepada peserta selama pertandingan sewaktu-waktu jika ada tindakan yang melanggar peraturan serta berperilaku yang dilakukan oleh peserta. Seluruh informasi yang diberikan oleh panitia menjadi jawab seluruh peserta. Kemudian bagian penalti atau diskualifikasi, yang pertama adalah peserta yang ketahuan menggunakan program ilegal akan diberi sanksi berupa diskualifikasi. Panitia berhak memberikan sanksi apabila peserta bertindak kasar atau tidak sopan terhadap peserta lain ataupun kepada panitia. Pelanggaran format pertandingan akan diberi sanksi oleh panitia, dapat berupa peringatan hingga diskualifikasi. Jika peserta terlambat melebihi batas maksimal yang telah disepakati yaitu 10 menit, maka peserta akan dianggap mengundurkan diri. Pada klaim pertandingan, seluruh keputusan dari panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Panitia berhak untuk mengubah dan mengganti seluruh peraturan yang berlaku sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk menjaga kelangsungan pertandingan. Seluruh peserta yang ingin mengajukan klaim atau protes wajib menyediakan bukti baik berupa foto ataupun video kepada panitia. Kemudian format pertandingan yang dimaksud adalah pertama all tiers rank, jadi semua rank boleh ikut. Kemudian saat in-game berupa draft pick mode. Kemudian multi-slot off, multi-slot itu jenis pemain yang masuk ke tim lain itu di off-kan, sehingga tidak diperbolehkan masuk ke tim yang lain. Untuk skin dari in-game diperbolehkan, emote diperbolehkan, taunting recall diperbolehkan, chat all dan radio all itu di off-kan. Kalau quick chat itu diperbolehkan seperti good game itu nggak masalah.
Ya, jadi untuk widgetnya itu diperbolehkan. Kemudian pada saat penyisihan, sistem gugur berupa BO1, semifinal BO3, bronze untuk juara 3 BO3, serta finalsnya juga BO3. Selanjutnya, untuk rencana bagian pertandingan khusus untuk SD, SMP, dan SMK, karena jumlah pesertanya masing-masing jenjang itu sama semua, yaitu 8, sehingga bagian pertandingannya adalah seperti yang ada di tampilan. Jadi ada tim 1 sampai tim 8, akan ada bracket seperti ini atau bagian pertandingan, serta ada bagian perebutan juara 3 yang di bagian bawah. Untuk waktu insya Allah akan dilaksanakan di 1 hari, namun full day. Jadi 1 hari penuh pada tanggal 24 Januari untuk rencana waktunya. Apabila nanti ada maju atau mundur tergantung dari situasi kondisi saat pertandingan. Untuk bagian penyisihan berupa BO1 seperti yang saya sampaikan tadi, begitu pula untuk yang semifinal dan final juara 3 berupa BO3. Kemudian khusus untuk yang jenjang SMA, karena jumlah pesertanya itu yang diajukan oleh daerah dari hasil rekapannya berupa 3 tim, maka untuk bracket khusus berbeda dengan bracket yang lainnya, dengan durasi waktu seperti yang ada di tampilan. Dan pelaksanaannya sama, yaitu tanggal 24 dari jam 9 sampai jam 14. Namun di sini memiliki mode yang berbeda. Untuk yang jenjang SD, SMP, atau SMK menggunakan single eliminate, sedangkan untuk yang jenjang SMA disesuaikan dengan jumlah peserta sehingga dibuat double eliminate. Semua peraturan bisa berubah kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, di mana dengan dan mengikuti informasi ini, seluruh peserta dianggap telah menyetujui segala syarat, ketentuan, dan peraturan yang telah berlaku. Kemudian informasi peserta yang terdaftar, mohon bisa dicermati. Untuk jenjang SD, yang terdaftar dari rekapan panitia ada 8 tim, ada Muhammadiyah Sukonanti, Karangharjo, Mertosanan, Al-Mujahidin, Sapen, Condong Catur, Argosari, dan SD Muhammadiyah Piyaman. Untuk jenjang SMP atau MTS, ada SMP Muhammadiyah 4 Jogja, SMP Muhammadiyah 1 Sayagan, SMP Muhammadiyah Kasian, SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, SMP Muhammadiyah 2 Godean, SMP Unggulan Aisyah Bantul, dan SMP Muhammadiyah Darul Ulum. Oh, MTS, oke. Nanti akan saya perbaiki. Terima kasih atas konfirmasinya. Baik, saya lanjutkan kembali. Kemudian untuk jenjang SMA dan SMK, untuk jenjang SMA yang terdaftar dari sejak bukaan sampai penutupan register pendaftaran, itu ternyata dari daerah hanya mewakilkan beberapa sekolah, totalnya ada 3, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, serta SMA Muhammadiyah Imogiri. Kemudian untuk jenjang SMK, ada SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah Wonosari, SMK Muhammadiyah Ngawen, SMK Muhammadiyah 1 Ton, SMK Muhammadiyah 2 Wates, SMK Muhammadiyah Pakem, dan SMK Muhammadiyah 1 Sleman. Untuk SMK Muhammadiyah Bantul. Untuk Bantul di sini
SMA Muhammadiyah Bantul. Oh ya, untuk SMA Muhammadiyah Bantul itu dari data kami tidak terlihat, Pak. Apakah ketika pendaftaran itu sudah dicek lagi atau belum, gitu? Nanti bisa disampaikan kepada eh, kami dari panitia SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Untuk yang Bantul, guys, sekedap saya cek dulu. TMS. Sepertinya nggak ada Mas SMA Gimana? SMA Muhammadiyah 1 Bantul sama SMK Muhammadiyah 1 Bantul nggak ada di daftar ini. Nggih, yang ini nggak ada, nggih. Nah, mungkin dikonfirmasi apakah sudah mendaftar sebelumnya atau belum. Karena di sini yang untuk Bantul itu baru SMA Muhammadiyah Imogiri. Oh, untuk yang Ngawen malah tidak ada, nggih. Kalau Ngawen itu ada di sini. Untuk Ngawen ada di jenjang SMK, nggih, Bu Umi. Untuk SD Muhammadiyah Purwodiningrat juga tidak daftar dalam daftar peserta, Pak. Jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Ada lagi Bapak Ibu atau para peserta? Oke, nanti untuk hasil TM hari ini akan saya share. Untuk nomor saya, Pak, nah, permisi Pak, ini, izin bertanya, boleh lihat daftar yang SMP buatan? oh yang SMP, ini sekedar. Oke. Ini, Oke, niki kan niku kalau kan wacan niku eh saking Bantul niku SMP unggulan Asia kali niku sing nomor 3 niku MTS Muhammadiyah kan niku. ya. Jadi yang terdaftar itu, Pak. Oke, siap-siap. Ini nanti akan saya sampaikan CP yang bisa dihubungi nanti di akhir. Kemudian nanti juga akan sekalian pengundian dari panitia setelah saya sampaikan ini.
langsung dari sistem nggih. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Setelah jenjang SK yang telah terdaftar, selanjutnya adalah informasi terkait dengan pemenang. Jadi yang pertama adalah untuk pemenang diambil juara 1, 2, dan 3 di setiap jenjangnya. Dan semua peserta yang mendapat predikat juara akan mendapatkan sertifikat kejuaraan. Untuk pengumuman pemenang akan langsung disampaikan kepada peserta berdasarkan hasil pertandingan. Kemudian penyerahan sertifikat kejuaraan akan diatur lebih lain waktu berdasarkan pemberitahuan dari Majelis Dikdasmen dan PNF PBM. Selanjutnya, lomba e-sport dari jenjang tidak diselenggarakan oleh Olimpiade Nasional sehingga perlombaannya sampai di tingkat wilayah saja. Kemudian untuk juara yang didelegasikan pada cabang lomba e-sport Olimpiade tingkat nasional adalah juara pada jenjang SMA dan juga SMK. Terima kasih. Suara tidak terdengar. Enggak, Bapak Ibu ada yang ingin ditanya atau peserta yang ingin menanyakan selain dalam hal konfirmasi peserta? Mohon maaf tadi koneksinya bermasalah sehingga keluar dulu. Untuk jenjang yang SMP dari Muhammadiyah Bantul Unggulan Aisyah dan MTS Muhammadiyah Kajian. Itu MTS nggih. Oke, silahkan bertanya Bu Ana. Wabarakatuh. Izin bertanya untuk itu kan besok custom room. Oke. Nah, custom roomnya itu custom room biasa atau custom room turnamen, Pak? Untuk custom room-nya berupa custom room biasa, jadi bukan dari turnamen. Karena untuk yang turnamen sendiri kan harus ada mode izin dari pihak pengembangnya, sehingga di sini cukup dengan menggunakan custom room, di mana custom room ini nanti tetap diawasi oleh wasit yang ada di lokasi pertandingan. Begitu, Terus Bu Hana. untuk Monggo Bu Hana diselesaikan dulu. Untuk custom room-nya custom room biasa ya? Untuk custom room-nya custom room biasa. Oh, saya kira tuh custom room yang room turnamen gitu loh. Oh tidak, jadi untuk custom room-nya model grafik. Jadi model grafik tetap menggunakan band mode. Itu Pak izin bertanya, grafiknya itu sistem 5 pin atau masih 3 pin ya? Sistemnya 3 pin. Karena untuk 5 pin kan harus izin tersendiri dari pihak penguntungnya. Begitu. Penting Bapak Ibu. Penulisan kode peserta Kode pin 3. lain dengan Monggo, ada yang tanya lagi? cabang lomba. Karena Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Oke, untuk besok apakah ada wifi cadangan, Pak, jika misal tidak ada sinyal, Pak?
Untuk WiFi itu ada untuk tamu, cuma untuk tamu sendiri dan juga penggunaan dari warga sekolah karena ketika hari aktif sehingga kemungkinan tidak terlalu kuat sinyalnya untuk bermain seperti itu. Jadi dimohon menyediakan khusus untuk perlombaan ini dengan kuota atau pemancar atau modem sendiri begitu. Sepertinya Pak, untuk staf kontak itu per tim itu dijatah berapa ya? Apakah kayak ada per tim sendiri atau bagaimana untuk yang staf kontak itu? Yang gimana Pak? Yang staf kontak itu dia itu kayak satu aliran itu ada beberapa terminal, kayak ada beberapa lubang untuk cas atau apapun, atau bagaimana ya? Lebih jelasnya itu. Oh, untuk terminalnya semua. Jadi nanti misalkan ada 5 pemain, ya nanti disediakan 5 stop kontak seperti itu, pakai kabel roll. Ya baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Kemudian untuk yang lokasi atau ruang lomba, nanti akan disampaikan ketika kita sudah sampai di lokasi, nanti akan ada panitia yang mengarahkan tempat atau lokasi ruangnya. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Begitu. Untuk Okay. itu dari pihak panitia itu udah standby di lokasi dari jam berapa ya? Karena kan kita juga cukup jauh nih perjalanan ke lokasi. Jadi biar kita juga ada estimasi waktu untuk ke lokasi kan juga di jukdiskan dibilangkan 30 menit sebelum pertandingan itu kita udah harus di lokasi. Maka dari itu kita butuh estimasi waktu untuk perjalanan juga. Oh, karena hari efektif tentunya akan ada panitia lokal yang ada di lokasi pertandingan itu mulai dari pagi Pak, dari jam 7 itu sudah ada. Kemudian mulai lombanya kan memang jam 9, namun peserta juga mengikuti pembukaan yang dimulai pukul 8 begitu. Untuk lokasinya ada di SMA Muhammadiyah 1 dan pelaksanaannya offline. Jadi peserta datang ke lokasi. Enggak ada pertanyaan lagi sebelum saya mulai untuk acak bracketnya. Pak, itu emang untuk peraturan main itu boleh ngelihat layar belakang atau hanya fokus ke handphone ya Pak? Soalnya ada kadang yang player yang ngelihat ke belakang atau ada delay mungkin di proyektornya. Terima kasih. Nah, untuk penampilan dari videonya mungkin keterbatasan juga. Apabila nanti memungkinkan dibuat tampilan layar untuk pertandingannya, itu nanti akan ditempatkan di lokasi berbeda. Namun apabila tidak memungkinkan karena berhubung juga hari efektif sekolah juga dengan keterbatasan yang ada, kemungkinan untuk penampilan itu juga tidak dilaksanakan kemungkinan. Jadi masih menunggu ruang yang apabila nantinya memang bisa di-share untuk screen-nya, maka nanti akan di-share screen dan bisa ditonton. Namun apabila tidak memungkinkan, yaitu berupa pertandingan seperti biasa di dalam satu ruangan seperti itu. Mohon maaf Pak, izin menambahkan untuk kalau di custom room itu ketika emang di stream kan itu biasanya tuh dia delay, jadi otomatis pergerakan itu nggak sesuai dengan di in game-nya. Jadi mungkin itu delay itu jadi nggak akan terpengaruh gitu loh. Misalnya kita kayak nengok ke belakang ya otomatis gerakan itu kan delay. Jadi kita misalnya udah di posisi mana itu baru akan nampak ketika kita baru jalan. Jadi delay gitu. Kalau di custom room biasa, tapi kalau di room turnamen ya enggak. Jadi kalau di room turnamen itu yang nasional tuh dia akan tetap stabil. Jadi seperti itu. Jadi nggak akan delay sama sekali. Tapi kalau mau ya itulah terserah. Ya, jadi karena memang keterbatasan gitu. Nanti apabila bisa ditampilkan akan ditampilkan, jika tidak ya mohon maaf, mungkin mode pertandingan seperti biasa di ruangan. Jadi nanti barengan seperti itu. Untuk nomor saya
Ini mungkin bisa menghubungi nomor saya sebentar, saya share screen dulu. Yaitu nomor WA saya. Nanti apabila ada informasi akan saya sampaikan ke panitia pusat. Karena di sini saya sebagai penanggung lomba saja untuk masalah seperti peserta dan semacamnya itu merupakan kebijakan dari panitia pusat. Nanti akan diteruskan kepada saya. Begitu, Bapak Ibu dan juga para peserta. Ada pertanyaan lagi sebelum saya acak random untuk bracketnya? Pak, izin bertanya. Untuk peserta yang SMA itu nanti bakal dipertemukan sama yang SMK juga tidak ya? Untuk SMA, jadi setiap jenjang itu akan sendiri-sendiri. SD ya dengan SD, SMP dengan SMP, SMA dengan SMA, SMK dengan SMK. Jadi tidak digabung antara SMA dan SMK. Begitu. Izin bertanya. Oke, silakan. Oh ya, mungkin bisa dicek lagi kebetulan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Bantul dan SMA Muhammadiyah Imogiri saat ini baru sama orangnya, Bu Tuti. Oh, ngoten. Apakah ada pembatasan dan lain sebagainya? Ini kalau untuk pendaftaran dari hasil kesepakatan kemarin kan memang masih sampai pendaftaran gitu. Namun apabila ada perubahan itu nanti saya menunggu informasi dari Dikdasmennya dari panitia pusat keputusannya seperti apa saya mengikuti karena di sini saya sebagai pelaksana lomba saja. Begitu. Oh, berarti ini kalau saya menanyakan tentang konfirmasi ke BKS nggih? BKS kalau SMA nggih? untuk konfirmasi peserta bukan ke saya nggih, tapi ke BKS karena saya sebagai pelaksana lomba. Begitu Pak Galing. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Untuk pertandingannya nanti serentak semuanya, baik jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, itu serentak semuanya, di mana setiap jenjang nanti ada wasitnya sendiri-sendiri. Kemudian sistemnya ada penyisihan sampai ke final. Begitu dari SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Oke, tidak ada lagi. Baik, saya mulai untuk... Ingin bertanya lagi? Boleh. Oke, silakan. Oke, untuk ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu untuk player, nanti apakah bisa ganti role? Misal di match pertama itu jadi tank, terus nanti di match kedua, terus selanjutnya itu jadi jungler, itu boleh atau enggak? Terus pertanyaan yang kedua, tadi kan nggak boleh pakai HP atau akun dari orang lain, tapi kalau misalnya dari pendampingnya boleh atau enggak kira-kira? Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk masalah role-nya apa itu terserah panitia karena terserah peserta. Jadi peserta mau menggunakan role apapun, anaknya beda-beda itu bebas, okay? Karena peserta kan yang tahu sendiri dia pengen role apa, apakah pengen midliner atau XP atau jungler, itu sesuai dengan keinginan peserta. Yang terpenting adalah masalah dari pertanyaan yang tidak boleh diganti, begitu. Untuk akunnya, karena akunnya itu kan milik orang lain, misalkan milik orang lain tapi milik pembimbing dan akunnya itu bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak bermasalah. Karena yang jadi masalah itu adalah misalkan akunnya itu ternyata sedang diambil atau dipegang sama orang lain, sedangkan yang bermain adalah orang lain tersebut. Istilahnya kayak joki di luar. Nah, itu yang nanti akan jadi permasalahan. Namun apabila menggunakan akun pembimbing dan ketika pertandingan memang mengikuti pertandingan di situ, itu tidak masalah. Begitu Bu Ana ini. Oke, terima kasih Pak. Ya, untuk tingkat nasional nanti akan diambil berapa tim? Jadi dari yang nasional nanti, kalau dari keputusan yang terakhir itu ada juara 1-3 yang akan didelegasikan ke nasional, khusus SMA dan SMK nih.
Jadi khusus SMA dan SMK nanti akan didelegasikan ke nasional. Namun untuk SD dan SMP cukup sampai di tingkat wilayah. Yang belum terjawab, jaringan providernya yang bagus di MUHI. Sepertinya semuanya bisa, Pak. Baik itu Telkomsel atau XL, semuanya bisa. Karena alhamdulillah juga lokasinya berada di kota. Namun untuk pertanyaan dari Bu Hana tadi, apabila siswa atau peserta itu punyanya akun dari pembimbing, alangkah lebih baiknya karena memungkinkan siswa itu punya akun sendiri terlebih dahulu, maka diharapkan dari peserta tersebut membuat akun dulu. Jadi seperti membuat akun dari seperti biasanya membuat akun dimulai dari 0 sampai sekian dari pendaftarannya, kemudian digunakan untuk bertanding. Seperti itu, Bu Hana, apabila ada pertanyaan lain. Nah, kalau pertanyaan kenapa Pak. kok hanya Terima SMA, kasih. sama-sama. Kenapa kok hanya SMA dan SMK? Itu keputusannya dari panitia pusat, bukan dari wilayah. Begitu, Ge. Untuk pembagian lawan nanti melalui Zoom ini akan saya share untuk bracketnya dan saya acak ya agar semua peserta menyaksikan sendiri prosesnya. Ini izinkan saya untuk mulai. Kita mulai dari yang tampilan SD terlebih dahulu, nih. Kita mulai dari yang SD terlebih dahulu. Untuk yang SD, ini rancangan biasa, namun belum saya acak di sini karena masih bracket secara umum. Kemudian akan saya mulai untuk mengacak kembali. Oke, jadi ini pesertanya dari 1 sampai 8. Akan saya shuffle 3 kali, ya. Saya klik 3 kali. 1, 3. Nah, 3 kali ini sudah cukup untuk membuat bracket sehingga pertandingannya untuk lawan-lawannya bisa diamati di sini. Monggo untuk yang penanggung jawab SD bisa di screenshot. Sampun ya, yang SD. Oke, monggo silakan bertanya. Aman. Ayatnya itu juga dicantumkan. Besok berapa ya Pak Niku? Gimana? Sampun nggih. Wonten malih Bapak Ibu. Maaf mau tanya tadi Pak yang dikasih sal itu ayat 2. Berapa kali tanding? Berapa kali tanding? Ya, di sini ada keterangan tadi sudah saya sampaikan untuk secara umum. Jadi untuk yang pertama adalah BO1. Jadi untuk jenjang yang ini, yang pertama ini adalah BO1, jadi 1 kali pertandingan. Kemudian mulai semifinal itu 3 pertandingan. Kemudian untuk final dan juara 3 pertandingan. Begitu. Berlaku untuk semua jenjang. Begitu, ada pertanyaan lagi? Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, ini sudah fix nggih untuk SD, urutannya seperti ini. Selanjutnya untuk jenjang yang SMP. Jenjang SMP
Sedang nih. Jenjang SMP nggih. Ini pesertanya sekalian saya ganti tadi nggih dari yang MTS tadi unggulan Aisyah nggih. Sana Pak, Pak. Yang Nomor ini sekawan. Nomor sekawan. MTS unggulan Aisyah. Yang MTS Selanjutnya MTS Darul Ulum. Darul Ulum. Masih loading dulu. SMP. Halo. Darul Ulum Mas, halo Resmi. Oke. Cek, Mas. Oke. Iya. Tadi kita sudah konfirmasi ke Dikdas itu untuk SMK Muhi Bantul ada Mas. Ternyata yang dari PDM-nya itu hanya mengirimkan nama sekolah, tidak ada nama timnya. Cek. Oh, ada nggih? Ada nama sekolahnya namun tidak ada timnya. Kemudian kalau yang SMA Muhi Bantul itu tidak ada. Dari PDM juga tidak ada namanya. Mungkin untuk SMK Muhi Bantul, Muhi Muhammadiyah 1 Bantul bisa disertakan nama timnya. Ini tadi, ini saya selesaikan dulu yang MTS. Iya, siap. Silakan. Jadi ini yang Muhammadiyah juga MTS nggih? Yang unggulan SMP, Pak. Oh, yang unggulan SMP. Yang unggulan ini SMP. Biar enggak acak-acakan angkat tangan dulu aja. Sesuai nggih? MTS Darul Ulum sama MTS Muhammadiyah Kasihan itu saya. Ya, untuk yang SMP ini akan saya proses shuffle 3 kali nggih. 1, 2, Darul Ulum iki. 3. Wah, sampai lu kemudian. Oke, berikut hasil shuffle-nya untuk lawan-lawannya. Wedet gara uang. Monggo di screenshot untuk proses pertandingannya. Oke, sudah. Sekarang yang SMA nggih. Tadi SMA pripun untuk konfirmasinya? Untuk yang SD sama semua nggih. Untuk berkali tandingnya nanti sampai jam 14 apabila sampai di final. Sampai uang lu. Nomor papat, Pak. Bracket papat. Oke, baik. Selanjutnya untuk jenjang yang SMA. Untuk yang jenjang SMA, tadi ada tambahan buatan Pak Azari? Cek. Pak Azari? Iya, cek. Mohon Halo. maaf. Itu bantu jadi ketemu bantu nggak apa-apa tuh, Pak? Sistemnya acak, Bu. Jadi tidak mempermasalahkan apakah bantul dengan bantul seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Sama-sama. Kemudian Pak Azari untuk yang ini gimana? Ya, untuk yang SMK Bantul SMA dulu. Kalau SMK SMA pripun? Oke, SMK Muhammadiyah 1 nanti bisa dimasukkan, Mas. Kalau dari SMA belum tidak ada daftarnya dari PDM. Berarti SMA tetap 3 nggih? Enggak, SMA tetap 3. Oke, nggih. SMA sekalian saya acak dulu 3 kali. 1. Masih menunggu loadingnya.
1, sudah. Ini kedua, 3. Ya. Kemudian bracketnya saya sampaikan. Untuk bracket SMA seperti ini pertandingannya. Oke, monggo di screenshot. Nah, khusus untuk yang SMA ini penyisihan adalah 1 pertandingan. Kemudian untuk yang semifinal, karena sistemnya itu double eliminate, maka untuk yang bagian yang ini nanti semifinal yang atas itu nanti 3 pertandingan. Kemudian nanti bagian yang kalah dari penyisihan akan masuk ke loser round, bagian atas juga akan masuk ke loser round. Kemudian yang di loser round ini nanti akan dipertandingkan kembali sehingga akan masuk ke final. Begitu untuk penentuan juara 1, 2, dan 3-nya. Baik, yang terakhir adalah jenjang SMK. Ya, yang SMK tadi ada perubahan yang mana nih? Yo, tadi. Penambahan SMK Muhammadiyah 1 Bantul, Pak. SMK Muhammadiyah 1 Bantul. SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Berarti tambah 1 lagi nggih? Nggih. Jadi total Ini langsung ada harus dari PDM. 9. Jadi dari SMK Muhammadiyah 1 Langsung. Jogja 4, kemudian Kalau Wonosari, Ngawen, itu nggak bisa. 1 Tepmon, 2 Wates, Pakem, 1 Sleman, dan 1 Bantul. Sudah benar nggih? Nggih, cukup. Nggih. Ini saya mulai untuk shuffle sehingga ada 9 peserta. Saya mulai shuffle nggih. 1. Yes, clear. 2, 3. Oke, sudah 3 kali, berikut bracketnya. Oh, cancel. Jadi yang akan bertanding pertama adalah dari SMK Muhammadiyah 1 Temon sama SMK Muhammadiyah 4 Jogja. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pertandingan yang lainnya. Begitu untuk bagian pertandingannya. Oke, sampun. Baik, untuk teknis yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, sudah di screenshot ya untuk SMK. Baik, saya stop share. Ya, tak butuhkan kalian aja. Ya Allah. Oke, begitu Bapak para peserta yang saya hormati. Tidak ada tidak ada lagi nih. Untuk PPT nanti akan di-share tidak. Nah, untuk tidaknya share atau tidak, nanti Bapak Ibu yang membutuhkan bisa menyampaikan atau menghubungi saya di nomor yang sudah tertera tadi. Yang ekspor. Begitu. Namanya udah diacak, tapi kita nggak ke data. Aku udah ngecek, tapi memang katanya harus dari PDM yang melaporkan data itu. Kalau ini cuma panitia pelaksana. Masa diminta sendiri PDM itu? Begitu Bapak Ibu dan para peserta. Demikian technical meeting hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin ditanyakan terkait dengan teknisnya, bukan tentang pesertanya ya, tentang teknisnya nanti bisa menghubungi saya melalui WA yang sudah ada tadi. Demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Recording in progress. Bapak Ibu yang di yang lain sudah selesai belum ya? Es- Ekspor sudah. Oke. Yang Indi ya? Bu Widi ya. Bu Widi itu robotika sudah. Yang film Indi Bu Widi. Ekspor yang sudah ya? Hah? Ini orang yang keadaannya di atas. Itu pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, wa an asila karena ini sudah dirasa cukup, sudah selesai semua ya Bapak Ibu untuk semua cabang lomba ya. Tadi bisnis plan sudah, film indie sudah, e-sport juga sudah, bisnis plan juga sudah, robotik juga sudah. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, besok hari Rabu ya, pagi jam 8 sudah dipastikan sudah sampai di TKP di lokasi di SMA Muhammadiyah 1 untuk mengikuti upacara ya.
upacara secara online dari sini. Gitu ya. Mohon tidak lupa besok hari Rabu jam 8 sudah sampai di sini. Gitu Bapak Ibu, saya kira cukup. Kita akhiri saja Zoom ini dengan tadi sudah di masing-masing sudah ditutup ya. Saya mohon maaf bila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sudah pada kembali ke roomnya Mas.